Halo semuanya, kali ini kita akan membahas nomor 31 sampai 35 KSNK IPA SMP tahun 2020. Untuk nomor 31, sebuah benda menuruni bidang miring kasar jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Pernyataan berikut yang benar adalah untuk problem ini kita bisa bikin sketsa permasalahannya kurang lebih seperti ini. Awalnya benda itu ada di atas sini, di puncak bidang miring, kemudian dia turun sampai ke sini. Nah, bidang miring ini memiliki permukaan yang kasar. Di puncak bidang miring, dia akan memiliki energi potensial sebesar MGH. Kemudian di dasar bidang miring, dia akan memiliki energi sebesar setengah MV kuadrat. Nah, kalau misalkan bidang miring ini itu licin, maka di sini berlaku hukum kekekalan dengan bunyi seperti berikut. Energi mekanik itu sama dengan konstan. Artinya, ketika benda itu berada di puncak, EP ditambah EK untuk di puncak itu akan sama dengan EP ditambah EK ketika dia berada di dasar. Nah, ketika dia berada di puncak, itu dia tidak bergerak, artinya EK-nya itu 0. Dan berada di dasar, dia akan memiliki energi potensial besar 0. Jadi, nantinya EP itu akan sama dengan EK ketika dia berada di puncak dan ketika berada di dasar juga. Nah, tapi karena bidang miring ini kasar, maka selama pergerakan dari puncak menuju ke dasar akan ada energi yang hilang akibat gaya gesek. Sehingga nantinya energi kinetik benda ini ketika berada di dasar, dia akan bernilai lebih kecil daripada energi kinetik yang seharusnya. Sehingga nantinya kita boleh tuliskan besar dari energi kinetik itu lebih kecil dari energi potensial. Ini pada permukaan kasar. Nah, melihat opsi-opsi yang di nomor 31 ini, dia itu menggunakan delta. Nah, kalau notasi delta berarti untuk delta EK itu sama dengan EK1, EK2 dikurangin EK1. Dan untuk delta EP itu sama dengan EP2 min EP1. Nah, untuk delta EK awalnya dia kan 0. Jadi dia nantinya akan jadi delta EK saja. Ini bernilai 0. Nah, untuk EP awalnya dia kan ada nilainya di sini. Kemudian di posisi kedua atau di dasar dia nilainya jadi 0. Jadi ini 0. Nah, nantinya ini jadi negatif. Nilainya itu negatif. Nilainya negatif. Sehingga karena EK kurang dari EP, maka di sini kita boleh tuliskan delta EK kurang dari minus delta EP. Begitu. Minus ini datangnya dari mana? Karena dari sini. Awalnya ini kan 0. Jadi kalau misalkan EP1 kita bilang sebagai EP, jadi ini nantinya delta EP itu sama dengan minus EP. Nah, untuk ini delta EK sama dengan EK gitu. Nah, tapi karena di sini delta, jadi kita tambahin delta aja. Karena di sini ada negatif, supaya dia menjadi positif, kita tambahkan tanda negatif lagi. Sehingga nanti notasinya jadi seperti ini. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 32.
Soalnya sebuah benda bermasa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi. Jadi ada sebuah benda yang berada di permukaan bumi dengan massa M. Benda ini diangkat oleh gaya F hingga mencapai ketinggian H. Nah, selama bergerak kecepatannya itu konstan, berarti A-nya itu 0. Maka sigma F itu sama dengan 0. Karena sigma F sama dengan 0, kita bisa tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini pada arah vertikal. Selain F itu ada gaya berat, W, sama dengan mg. Jadi F min W itu sama dengan 0. Artinya F sama dengan W. W bertanda negatif karena dia ke arah bawah. Karena di sini untuk ke arah atas dia bernilai positif. Kemudian yang ditanyakan, usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Nah, untuk usaha yang dilakukan oleh gaya F, itu nilainya adalah F kalikan H atau mg kalikan H. Sedangkan usaha oleh gaya berat nilainya adalah minus mg kalikan H. Kenapa di sini minus? Karena arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Perpindahannya ke arah atas, sedangkan gaya gravitasi bumi ini mengarah ke bawah. Jadi, usaha oleh gaya F adalah negatif dari gaya yang dilakukan oleh gravitasi bumi. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 33. Ada benda bermasa 10 kg yang berada di atas lantai licin. Nah, misalkan ini posisinya ada di A. Nah, kemudian sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda selama 10 sekon berlawanan arah gerak benda. Jadi setelah benda itu bergerak hingga beberapa saat kemudian, dia diberi gaya 10 Newton selama 10 detik. Jadi selama 10 detik ini bukan berarti dari benda itu mulai diam sampai 10 detik kemudian, bukan. Tetapi waktu bergerak, ketika sudah bergerak beberapa saat, baru diberi gaya sebesar 10 Newton selama 10 detik. Begitu. Kemudian energi kinetik benda menjadi 600 Joule. Energi kinetik benda bola adalah, nah, kita misalkan posisi A itu adalah posisi ketika benda ini diberi gaya 10 Newton selama 10 detik. Kemudian di posisi B, itu posisi benda ketika energi kinetiknya itu sebesar 600 Joule. Oke. Nah, kita bisa menghitung kecepatan benda ketika berada di B itu berapa. Setengah M P B kuadrat itu sama dengan 600. Masanya itu 10. Sehingga kita bisa dapat VB kuadrat sama dengan 120 atau VB itu sama dengan akar dari 120. Nah, kemudian kita tinjau ketika benda itu diberi gaya sebesar 10 Newton dengan arah berlawanan dari gerak benda itu selama delta T sama dengan 10 sekon. Nah, di sini kita bisa menggunakan impuls, di mana impuls itu adalah perubahan momentum atau F kalikan delta T sama dengan M kali delta V. Nah, delta V ini itu sama dengan VB
dikurangin VA. Jadi delta V ini perubahan kecepatan sebelum diberi gaya 10 Newton dengan setelah diberi gaya 10 Newton, begitu. Nah, di sini kita bisa masukkan F-nya itu 10 Newton. Tetapi ingat, di sini perlu tanda negatif. Delta T-nya itu 10, kemudian M-nya 10. Sehingga delta V-nya itu adalah minus 10 meter per sekon. Artinya apa? Benda ini bergerak menjadi lebih lambat. Nah, kita udah tahu delta V-nya itu minus 10. Kemudian kita masukin ke sini. Minus 10 sama dengan VB akar 120 minus VA. VA sama dengan akar 120 ditambah 10. Nah, akar 120 kurang lebih itu untuk akar 120 nilainya kurang lebih sebesar 10,95. Sehingga VA nilainya adalah 20,95 meter per sekon. Jadi energi kinetik mula-mula atau energi kinetik di posisi A itu sama dengan setengah MVA kuadrat, sama dengan setengah kalikan 10 kalikan 20,95 kuadrat. Nilainya adalah 2194,5 Joule. Dan ternyata di opsi tidak ada jawaban. Kemudian nomor 34. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Nah, selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Nah, jadi sketsanya kurang lebih seperti ini. Di sini ada gaya ke atas sebesar 1 Newton. 1 Newton dan ke bawah itu ada gaya gravitasi atau gaya berat. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Nah, ingat, untuk di posisi tertinggi, EK itu sama dengan 0. Dalam soal ini diketahui energi kinetik berkurang sebesar 16 Joule. Jadi 16 Joule ini sebenarnya adalah energi kinetik sewaktu di dasar. EK sama dengan 16 Joule. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka di posisi tertinggi energi potensial bola adalah titik-titik. Nah, kita kembali lagi ke sketsa ini. Ada gaya luar, kemudian ada gaya gravitasi. Kita bisa tuliskan sigma F pada arah Y sama dengan M kalikan AY. Sehingga nantinya ini jadi F dikurangin W sama dengan M kalikan AY. AY sama dengan F min W dibagi M. Sehingga menjadi 1 dikurangin M-nya 500 gram atau 0,5 dibagi 0,5. AY sama dengan min 4 per 0,5 sama dengan min 8 meter per sekon kuadrat. Nah, energi di dasar itu 16 Joule, jadi kita bisa mencari kecepatan awalnya. Sehingga EK sama dengan setengah MP kuadrat V kuadrat sama dengan 2EK dibagi M. V kuadrat sama dengan 2 kali 16 bagi 0,5 sama dengan 64. Jadi V0. V0 itu sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kita bisa mencari
ketinggian yang dicapai oleh bola itu dengan GLBB. Dengan rumus ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT itu ada di puncak jadi 0, V0 kuadratnya itu 64, kemudian 2 kalikan, oh maaf ini A bukan G ya. Dalam hal ini kita pakai A. AY kalikan H. AY-nya itu min 8. Jadi di sini jadi 2 kali 8 itu 2 kali min 8 itu min 16, kita pindah ke kiri. Jadinya 16H sama dengan 64. H itu sama dengan 4 meter. Sehingga kita bisa cari energi potensial M kalikan G kalikan H. 0,5 untuk masanya, G-nya 10, hanya 4. Hasilnya adalah 20 Joule. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 35. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam. Misalkan di sini titik 0. Kanan selama 2 jam. Kemudian ke kiri selama 1 jam. Nah, V-nya itu 80 km per jam. Sehingga ke kanan selama 2 jam jadi 160 km. Kemudian ke kiri 1 jam. Jadi jarak yang ditempuh adalah 80 km. Bisa dicari ya, S itu sama dengan V kali T biasa. Nah, di sini yang ditanyakan perpindahan. Perpindahan itu berarti sejauh mana dia berpindah dari titik semula. Dari titik 0 kita bisa simpulkan dia berpindah sejauh 80 km. Arahnya ke kanan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Itu tadi teman-teman pembahasan nomor 31 sampai 35. Sampai jumpa di nomor selanjutnya.